Di tengah gurun yang sepi, seorang anak kecil berkeliaran mencari ibunya sambil menggerogoti jari manusia. Beberapa mil jauhnya dari sana, ada seorang fotografer bernama Stone yang terus berjalan kaki untuk mengabadikan gerhana matahari total yang akan terjadi di tempat tersebut. Saat gerhana terjadi, Stone langsung mengabadikan fenomena langka tersebut. Setelah berhasil, Stone yang tidak ingin kemalaman bergegas menuju mobilnya, namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampak tersesat dan ketakutan. Anak laki-laki itu menunjuk ke arah tempat ia kehilangan orang tuanya dan berjalan menjauh. Stone mengikutinya dari belakang dan mencoba membantu anak laki-laki itu menemukan jalan pulang. Stone yang merasakan kejanggalan meminta anak laki-laki itu untuk berhenti, tetapi ia menolak dengan kasar dan meninggalkan Stone sendirian. Stone yang tidak ingin kemalaman, bergegas kembali ke mobilnya, tetapi hari sudah gelap. Stone yang kebingungan menentukan arah berbaring untuk tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dan melihat ada seorang wanita bersetelan daster masuk ke dalam gubuk. Tanpa pikir panjang, Stone langsung menuruni lembah untuk meminta bantuan. Stone mengetuk pintu tetapi tidak mendapat jawaban, jadi ia membuka pintu sendiri dan masuk. Wanita itu berdiri di depan kompor menyambutnya dengan tenang, seolah-olah dia telah mengharapkan kedatangannya. Wanita itu bernama Elina yang menawarkan makan malam, dan meskipun Stone menolak, Elina tetap menyajikannya dan menaruhnya di atas meja. Stone berterima kasih atas keramahannya sambil terus bertanya tentang bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ia juga memberitahu tentang anak laki-laki yang ditemuinya. Elina menyarankan agar dia beristirahat dan mencari bantuan esok hari. Saat malam semakin larut, Stone mengamati Elina merapikan dirinya dan memperhatikan bahwa dia muda dan cantik. Keesokan paginya, Stone yang akan pulang terlihat heran dengan situasi rumah yang berada di bawah lembah tanpa akses keluar sama sekali. Tak cuman itu, ia pun mulai panik saat tangga yang ia gunakan semalam sudah hilang entah kemana. Tak ingin membuang waktu pun, Stone nekat akan memanjat tebing tetapi tidak menemukan jalan. That can't be the only way out. You have any idea where it might be? I have to leave. Alina memperingatkan Stone untuk tidak nekat memanjat tebing. Ia pun meminta Stone bersabar menunggu tangga yang mungkin saat ini sedang digunakan oleh warga sekitaran gurun. Keesokan harinya, dengan peralatan seadanya, Stone yang tidak ingin terjebak di tempat itu nekat kembali memanjat tebing. Stone pun harus jatuh setelah dikagetkan oleh bangkai ayam yang tiba-tiba terjatuh dari atas. Di malam harinya, Stone yang baru siuman langsung merasakan sakit yang ekstrim karena kakinya terluka oleh palunya sendiri dan dia berteriak kesakitan. Alina bergegas membantunya tetapi dia tidak menjawab pertanyaannya tentang anak-anak yang dia lihat di tebing. Selama beberapa hari, Stone demam tidak dapat membedakan antara siang dan malam. Stone tidak yakin apakah ia benar-benar melihat anak-anak di sekitarnya hingga suatu malam, Alina terlihat merogoh organ intimnya dan mengoleskan darah setiap datang bulan di dinding kamar. Beberapa hari kemudian Stone yang pincang menuntut agar Alina memberitahu anak-anak di atas untuk menarik dia keluar dari sana. Tetapi Alina berpura-pura tidak mengerti, dia hanya mengatakan agar Stone menerima takdirnya. Stone yang hanya ingin pulang untuk bekerja semakin kesal dan mendorong Alina untuk menjauh. Good morning, hello! Di tengah keputusasaan, Stone pun merasa senang saat melihat kedatangan seseorang di atas lembah. Stone pun langsung meminta bantuan untuk keluar dari tempat itu. Mendengar hal itu, seorang pria bernama Alex meminta Stone untuk menunggu sementara ia akan pergi mengambil tali. Thank you so much! Thank you so much! Tak lama kemudian, Alex membawa tali hingga setelah persiapan selesai Stone mulai ditarik keluar lembah. Tetapi sekitar setengah jalan, tali berhenti menariknya. Stone berteriak lalu mencoba memanjat tali sendiri tetapi tidak memiliki kekuatan dan berakhir tergantung tak berdaya di bawah terik matahari. Sambil tertawa puas, Alex dan komplotannya terlihat senang mempermainkan Stone dengan berperilaku tidak pantas. Mereka mulai mengayunkan tali yang menyebabkannya menabrak dinding. Alina yang melihat itu berteriak dengan marah. Di malam harinya, Stone yang baru siuman bergegas pergi melanjutkan pelariannya. Melihat Stone terkapar,
Alina memintanya untuk menyerah dan kembali ke gubuk. Ia pun meminta Stone untuk menerima takdirnya terlebih Alex dan komplotannya tidak akan membiarkan Stone pergi dari tempat itu. Look, you can't be out here. You need rest. Hari berikutnya, Elina membawakan satu set pakaian cadangan dari suatu tempat membuat Stone tersentuh olehnya. Shut that door, will you? It's cold. Suatu hari, Stone terlihat berkebun untuk mengisi waktu. Kadang-kadang anak-anak membawakan mereka berbagai macam makanan dan minuman sebagai perbekalan untuk Alina dan Stone. Melihat perbekalan yang mereka dapat, Stone pun heran karena tidak ada toko di sekitar sini. Ia merasa jika mereka berdua seakan menjadi hewan peliharaan yang dikurung di dalam kandang. Ia pun heran pada Alina yang bersikap tenang ikhlas menerima takdir yang ditentukan oleh orang lain. Suatu malam, Stone mencoba untuk bertanya pertanyaannya yang disela oleh teriakan dari halaman. Ia bergegas keluar dan melihat anak-anak berpakaian aneh berkumpul di sekitar rumah. Mereka mulai mengejeknya, mendorong dan memukul dia tetapi tiba-tiba menghilang. Di tengah amarah Stone yang meledak-ledak, Alina berusaha sabar dan menenangkannya untuk menerima takdir dan menikmati apa yang ada di tempat ini. Stone yang sedikit oleng pun menggauli Elina malam itu. Keesokan harinya Stone pun merasa tak percaya setelah menyadari semalam ia telah menggauli Alina. Waktu berlalu dan tunas pertama muncul di taman. Saat ia akan menanam bibit lain, tanpa diduga menemukan cincin pernikahan dan kunci mobil terkubur di tempat tersebut. Malam itu Alina menunjukkan potret seorang wanita dan menyebutnya sebagai ibu pertama. Di samping itu, Alina mengaku bahwa dia sedang menunggu kelahiran seorang anak yang lagi tumbuh di rahimnya. Stone tertegun tidak percaya karena dia tidak pernah ingin punya anak di sini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Keesokan paginya Stone menemukan kebunnya dirusak oleh burung lokal, tetapi Alina dengan senang hati membantunya menanam kembali. Secara bertahap kehidupan di rumah itu menjadi sedikit romantis. Alina menjalankan rumah tangga dan Stone berolahraga melatih kakinya. Saat itu, Stone mendengar suara siulan dan bergegas menghampirinya. Ia melihat anak laki-laki bernama Lepus yang akan memberikan perbekalan. Dirasa Lepus masih polos, Stone pun mempunyai ide untuk mengelabuinya. Ia pun meminta Lepus untuk membantu Alina karena dia akan memiliki anak dan membutuhkan dokter. Stone meminta Lepus untuk membawa tali yang akan ia gunakan memanjat keluar dan membawa mereka ke kota. Lepus berjanji untuk melakukan ketika semua orang sedang tidur. Alina yang menguping terlihat was-was mendengar percakapan mereka. Sesaat kemudian Lepus langsung panik saat salah satu anak laki-laki yang lebih tua muncul. Sambil memberikan sedikit ancaman, anak laki-laki itu langsung membawa Lepus pergi. Saat makan malam, Alina dan Stone terlihat semakin dekat apalagi saat Stone memamerkan foto-foto yang ia dapatkan pada Alina. Make it go again. The sun was pretty low in the sky that day. It's good. Di pagi hari Stone mendengar jeritan Alina dari halaman dan bergegas keluar. Dia melihat Lepus tewas disalibkan di atas menggunakan kabel. Alina yang murka langsung meluapkan kekesalannya pada Stone yang menjadi penyebab kematian Lepus. Ternyata Lepus harus mati karena ingin mengeluarkan Stone dari lembah. Alina pun mengakui jika sebenarnya Lepus adalah anak keduanya setelah anak yang telah menyesatkan Stone di awal film. Mendengar hal itu Stone pun syok parah dan menyadari jika semua ini adalah rencana Alina untuk memenuhi tujuannya. 8 bulan kemudian, Stone menemukan dirinya berada di kandang babi. Meskipun dia memohon dan mengemis Alina tidak berniat melepaskannya. Alina memberinya makan seperti binatang dan anak-anaknya datang untuk menyaksikan penderitaannya. Suatu hari Stone terlihat bahagia saat melihat seorang pelancong wanita yang menyadari keberadaannya. Dengan sebuah bahasa isyarat, Stone meminta wanita itu untuk pergi memanggil bantuan. Namun setelah seharian menunggu, Stone mulai putus asa saat wanita itu tak kunjung kembali. Di saat yang sama, Alina terlihat perutnya yang semakin besar sibuk melakukan persiapan untuk melakukan ritual pemujaan. Tiba-tiba dia mendengar jeritan dan melihat gadis tadi ditangkap oleh komplotan Alex.
Di malam harinya, tanpa sengaja Stone menyaksikan ritual yang tidak wajar dilakukan oleh Alina dan saudara-saudaranya untuk penyambutan si jabang bayi. Setelah ritual berakhir, Stone berusaha membujuk Alina di mana kali ini Stone berjanji tidak akan pergi. Dia ingin tinggal di sini selamanya untuk membesarkan anaknya dan Alina yang akan menjadi ratunya. Namun rupanya Alina hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki untuk mendapatkan anak perempuan dan jika benih ini sudah lahir, si ayah akan dijadikan tumbal untuk kesuburan lembah. You free me or you kill me! Akhirnya hari kelahiran Alina tiba. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Alina meminta bantuan Stone untuk persalinan. Namun Stone yang melihat tangga langsung meninggalkan Alina dan bergegas untuk kabur tetapi Alina berteriak keras dan lahir anak perempuan pada saat gerhana matahari. Mendengar tangisan anaknya, Stone seketika luluh dan kembali menghampiri Alina. Di tengah rasa bahagia yang Stone rasakan, Alina menjelaskan bahwa anak perempuannya akan menjadi ibu baru di lembah ini dan ia berterima kasih kepada Stone. Stone yang sudah tidak dibutuhkan lagi dihabisi oleh Alex dan komplotannya saat itu juga. Kemudian Alina mengumpulkan barang-barang Stone dan mengemasnya di dalam peti lalu pergi ke bayinya berharap anaknya cepat besar sehingga dapat menggantikan perannya di lembah ini. Sementara itu, tubuh Stone dibiarkan membusuk di halaman rumah dan berubah menjadi debu untuk memberikan kesuburan tanah di tanah ini. Disinilah film yang tidak biasa ini berakhir. Biar saya jelaskan sedikit. Sebenarnya, Alina dan anak-anak di lembah itu masih satu keluarga yang mempunyai tradisi turun-temurun yang sangat aneh. Setiap anak perempuan yang lahir di lembah ini mempunyai kewajiban untuk mempunyai keturunan sampai mendapatkan anak perempuan lagi dan begitu seterusnya. Sedangkan jika yang lahir anak laki-laki, mereka akan bertugas menjaga dan memancing para pria untuk masuk ke lembah ini.